Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita menghadap Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama, berhimpun semua. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengarkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kasih, setiap kali itu pula kita menyadari, kita disadarkan bahwa ada banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa secara litani. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersiaplah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tarik-tarik aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan melakukan apa yang Anda jaga, supaya ternyata engkau aku dalam berdosa, bersih dalam pengampunanmu. Sesungguhnya dalam kesalahanlah aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hatimu, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Sebagai berita anugerah sabda Tuhan dalam surat Ibrani pasal yang ketiga ayat 12-13 demikian. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 35 ayat pertama, tercurah darah Tuhan. Sebagai petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang telah menerima anugerah Tuhan, sabda Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang 21 demikian. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita menyatukan hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak
185 ayat bait yang pertama. Tuhan pula gembalaku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah lama kita tidak mendengarkan paduan suara Nafiri Kristi, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi hari ini sangat istimewa. Ibu-ibu paduan suara Nafiri Kristi akan mempersembahkan puji-pujiannya secara virtual. Marilah kita menikmatinya.
Terima kasih untuk paduan suara Nafiri Kristi yang sudah mempersembahkan puji-pujiannya. Kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 39. Teristimewa pada ayat yang ke-16 yang menjadi ayat emas kita. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, walaupun kami harus beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati sabda Tuhan yang tidak kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Sungguh-sungguh menjadi dasar bagi kehidupan kami. Di dalam kami menapaki kaki kami dalam kehidupan nyata. Roh Kudus kiranya menguatkan dan memberikan penerangan kepada kami agar kami dapat memahami kebenaran-mu dan firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Sabda Abadi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang guru, seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh-musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita masih bisa bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini setia mengikut Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Matius 10 ayat 16-39 yang tadi sudah kita baca. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai menempatkan para murid dalam kehidupan nyata, di mana mereka harus menghadapi berbagai tantangan, kendala, persoalan, masalah-masalah kehidupan. Dan itu sebenarnya dihadapi oleh setiap manusia. Teristimewa para murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang dididik dan dilatih oleh Tuhan Yesus Kristus. Model pendidikan dan pelatihan yang diterapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah model pendidikan dan latihan semi militer, hampir sama dengan apa yang dilakukan dalam dunia kemiliteran yang sangat mengandalkan strategi militer. Tuhan Yesus berkali-kali atau bahkan cenderung seringkali menggunakan pemikiran strategis militer. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Ia mendidik dan melatih para murid, baik itu tentang perencanaan. Mungkin kita ingat ketika Tuhan berbicara tentang orang yang merencanakan mendirikan menara misalnya. Ketika bicara soal misi, Tuhan Yesus berbicara tentang raja yang merencanakan perdamaian.
perjanjian perdamaian yang harus dihadapi apabila mereka merasa kekuatan atau dayanya kalah atau kurang berdaya dibandingkan kekuatan musuh. Di situ Tuhan Yesus juga menggunakan strategi-strategi militer, baik tentang perencanaan, tindakan misi, monitoring dan evaluasi mengenai berbagai pemikiran-pemikiran strategis perang dan perdamaian dilakukan. Para murid ternyata sudah mulai dilatih dengan hal itu, mulai terbiasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan hidup seperti menghadapi dunia perang. Oleh sebab itu dibutuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi, dibutuhkan ketaatan yang mutlak kepada sang tuan, kepada sang komandan, dan juga dibutuhkan kesetiaan yang tulus kepada sang guru, yakni Yesus. Sebagaimana ia mengatakan pada ayat yang ke-16, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini Sinode GKJTU mencanangkan satu tema dalam Minggu Tritunggal yang ketiga ini, setia mengikut Kristus. Setia mengikut Kristus. Dari teks ini paling tidak ada 3 kalimat penting yang dipakai oleh Tuhan Yesus agar murid-murid dapat menjalankan misi Kristus dengan setia mengikut Kristus. Yang pertama, dari kalimat "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus sangat menyadari bahwa para murid pada waktu itu adalah murid atau orang-orang yang memiliki banyak kelemahan. Para murid juga manusia, sama seperti kita. Manusia memiliki banyak kelemahan. Oleh sebab itulah kondisi para murid dan para pengikut Yesus digambarkan seperti domba. Domba yang berada di tengah-tengah serigala. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu para murid adalah golongan rakyat jelata. Orang-orang yang sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan nelayan. Betul-betul masyarakat biasa, orang-orang biasa. Demikian juga latar belakang pendidikan mereka. Barangkali pendidikan mereka tidak berpendidikan tinggi, sebab mereka benar-benar nelayan, petani ikan. Kalau ada yang berpendidikan tinggi, paling-paling hanya Lewi atau Matius yang sempat menjadi pemungut cukai, atau juga Lukas misalnya, yang berlatar belakang sebagai seorang tabib atau dokter. Disitulah kita bisa melihat bagaimana para murid khususnya dan para pengikut Yesus pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang digambarkan seperti domba, tidak memiliki senjata apa-apa untuk melawan, bahkan untuk menghindar pun tidak. Artinya dari gambaran domba dan serigala, dari sisi lari, misalnya domba itu menghindari pertempuran, menghindari peperangan. Domba kalah cepat larinya dengan serigala. Itulah yang bisa kita gambarkan dengan domba. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seolah-olah para murid diperhadapkan dalam dunia nyata antara kelompok minoritas para murid dan pengikut Yesus itu dengan mayoritas masyarakat Yahudi yang pada saat itu memiliki kuasa. Pada sisi lain,
Tuhan Yesus menggambarkan atau memberi sinyal kepada para murid dan pengikut-pengikutnya bahwa akan ada tantangan yang hebat, tantangan yang berat yang harus mereka hadapi. Bahkan sementara itu, selain tantangan-tantangan, juga ada persoalan-persoalan internal yang pelik, yang tidak gampang untuk mereka atasi, seperti penganiayaan dan perpecahan antar anggota keluarga, soal iman dan soal kepercayaan. Artinya bahwa berbagai tantangan, persoalan, kendala itu bisa datang dari luar, eksternal, maupun bisa dari dalam keluarga mereka masing-masing, internal. Tantangan-tantangan itu bagaikan serigala yang menyekitari mereka, serigala yang kuat dan penuh senjata yang mematikan. Itulah gambaran dari kalimat pertama, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang kedua, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Di sini para murid diajak untuk berpikir strategis, berpikir cerdas, dan pandai memanfaatkan segala daya dan upaya untuk melawan musuh. Cerdik seperti ular. Ular digambarkan sebagai binatang yang cerdik di sana. Seperti cerita-cerita fabel di Indonesia tentang kancil misalnya. Cuman ular dan kancil itu kecerdikannya tidak disertai dengan ketulusan, sehingga menjadi licik. Cerdik bagaikan ular yang mampu menghadapi dan mengatasi musuh, mengatasi berbagai aniaya, berbagai tantangan, termasuk cara-cara bagaimana para murid menyelamatkan diri dari berbagai tantangan dan berbagai himpitan. Entah itu dari pejabat-pejabat agama, ataukah dari penguasa-penguasa. Musuh-musuh yang dihadapi amat sangat berat, karena mereka memiliki kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Sehingga benar-benar dibutuhkan strategi yang jitu, strategi yang cerdas untuk menghadapinya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah yang kedua. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Sementara pada kalimat yang ketiga, pada bagian yang ketiga, yang terakhir, dan hendaklah kamu tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Tuhan Yesus tidak menghendaki para murid hanya mengandalkan kepandaiannya saja, sehingga cenderung menjadi licik karena tidak disertai dengan ketulusan hati. Itulah yang sering dilakukan oleh para politisi misalnya, licik, bahkan licin bagaikan belut. Tapi para murid diharapkan untuk tetap tulus, menjaga ketulusan hati, kebersihan hati, kejujuran, disiplin, dan setia pada nilai-nilai kebenaran, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tulus seperti merpati menjadi nilai penting dalam motivasi. Ini bukan hanya soal kecerdikan pikiran, tapi juga tentang kebersihan hati, motivasi, menjadi nilai penting dalam kejujuran dalam setiap tindakan, nilai penting tentang kesetiaan dalam komitmen-komitmen dan sikap iman kepada Tuhan, serta kedisiplinan kasih kepada sesama. Ketulusan dan kejujuran inilah yang amat sangat penting, yang harus dimiliki oleh para murid dan para pengikut Yesus, karena mereka akan diperhadapkan pada berbagai bahaya-bahaya perpecahan dan persoalan-persoalan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah nilai-nilai yang harus dipegang teguh dengan disiplin tinggi oleh para murid dan para pengikut Kristus, yakni yang pertama, ketaatan yang mutlak kepada Tuhan yang diimaninya, yang dipercayainya,
menjadi nilai penting bagi setiap kita, bagaikan ketaatan seorang hamba kepada tuannya, ketaatan anak buah kepada komandannya dalam dunia militer. Yang kedua, kesetiaan yang tulus kepada Tuhan bagaikan kesetiaan murid kepada gurunya. Itulah kesetiaan yang harus ditunjukkan oleh para murid kepada Sang Guru, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga diajak untuk mencermati dengan teliti pesan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Serigala bisa kita gambarkan, kita analogikan dengan pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang daya kekuatannya itu sangat dahsyat, sangat ampuh. Hanya dalam waktu 2 minggu saja, apabila seseorang tidak ditangani dengan serius, dia akan mati seperti seseorang yang jantungnya berhenti karena mungkin sesak napas atau apa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, seperti domba ke tengah serigala COVID-19. Sebab itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, agar kita benar-benar bisa bersikap bijaksana, hati-hati dan waspada, tidak gerusa-gerusu, agar semua selamat, semua warga jemaat selamat, semua warga jemaat tetap sehat, dan akhirnya semua warga jemaat merasakan kebahagiaan. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama akan memasuki saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas sabda firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami setia kepada Kristus, Tuhan atasan kami, komandan kami, Allah kami, yang telah memanggil kami dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh-sungguh ingin mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu, baik oleh karena pimpinan-Mu, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat yang sungguh-sungguh kami rasakan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh pribadi-pribadi warga jemaat-Mu, dan dalam seluruh keluarga kami masing-masing, sehingga kami merasakan damai sejahtera dan sukacita surgawi, sekalipun kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk segenap jemaat Tuhan. Khususnya kami mendoakan untuk majelis jemaat, baik para pendeta, para penatua, dan para diaken. Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kami sekalian, agar senantiasa dapat diberi kebijakan, kebijaksanaan untuk dapat melakukan kepemimpinan, kepelayanan, dan penggembalaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk segenap seksi-seksi pelayanan kategorial anak-anak, remaja, pemuda, perempuan, jemaat dewasa, dan juga adiuswo, seluruh warga jemaat-Mu,
Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan khususnya yang pada saat ini mereka masih dalam keadaan sakit ataupun dalam proses-proses pemulihan. Kami mendoakan Ibu Christine Tugiman yang masih dalam masa pemulihan sepulang dari rumah sakit. Kami mendoakan Ibu Joko Turyono, Mbak Tuti, Ibu Ndari, Ibu Wati, Ibu Yanto Lastri, Pak Bowo, Bu Parno Boyolali. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami juga mendoakan untuk Adi Yuswo, baik itu Mbah Sakim, Bu Darsono, Bu Rasid, Bu Yakubus, Bu Suyut, Bu Joko Sutarno, Bu Mangun, dan saudara-saudara kami lainnya. Kiranya Tuhan menolong mereka masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka agar mereka yang sakit dapat kembali sehat seperti sedia kala. Paling tidak bertahan dalam sehat, tetap sehat dan bahagia, bersemangat di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan ya Tuhan dampak dari COVID-19 yang berdampak dalam usaha pekerjaan segenap warga jemaat-Mu dan warga masyarakat, yang berdampak dalam penurunan income atau pendapatan, yang berdampak dalam kehidupan kami masing-masing dan masyarakat. Tuhan menolong agar aksi-aksi sosial tetap dapat dilakukan, agar kami warga jemaat-Mu juga tetap hidup dengan disiplin di tengah-tengah wacana normal baru. Kehidupan normal baru ini tidak seperti normal biasanya sebelum COVID ini ada. Karena itu ajarkan kami untuk berdisiplin dengan budaya baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kami juga mendoakan dalam kami berklasis di lingkungan klasis Salatiga dan bersinode di sinode GKJTU. Kami mendoakan MPH GKJTU beserta dengan bidang-bidang yang membidangi berbagai departemen-departemen dan lembaganya. Kami juga berdoa untuk Yayasan Sion Salatiga dengan berbagai pergumulan yang dihadapinya. Tuhan campur tangan sehingga seluruh pelayanan baik sinode GKJTU, klasis-klasis, jemaat-jemaat, hingga pepandan-pepandan maupun Yayasan Sion Salatiga terhadap seluruh stakeholders, khususnya warga jemaat dan warga masyarakat, tetap dapat berlangsung dengan baik. Bapa di surga, kami juga mendoakan dalam kebersamaan kami di BMGJ, kebersamaan kami di Kota Salatiga dalam BKGS, kebersamaan kami di Jawa Tengah dalam PGI wilayah Jawa Tengah, dan secara nasional dalam PGI. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati kami dalam kebersamaan kami pada tingkat internasional di United Evangelical Mission. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati agar kami dapat memberitakan Injil, melayani diakonia, mengembangkan atau membangun, dan juga pelayanan yang bersifat advokasi dan membangun kemitraan dapat berjalan di seluruh dunia. Bapa di surga, kami juga mendoakan khususnya untuk kehidupan kami bersama, khususnya dalam kemitraan kami dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga sending yang ada di Jerman dan yang ada di Belanda. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami,
Republik Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, gugus tugas pada tingkat pusat, Gubernur Jawa Tengah hingga gugus tugas pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Salatiga beserta dengan gugus tugas COVID-19 di Kota Salatiga. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Khususnya Salatiga yang saat ini mengalami kenaikan sangat drastis. Ada 66 warga yang terpapar COVID-19. Sekalipun sudah ada 27 yang sembuh, tetapi masih ada 39 yang harus dirawat. Kami memohon pertolongan Tuhan agar suasana kebersamaan kami juga masih terjaga dengan baik, tidak sampai ketat sebagaimana dalam lockdown atau PSBB. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami sandarkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan pada minggu ini. Seperti yang telah terbimbing diadakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan rendah hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab Engkau baik, ya Tuhan. Untuk nyanyian persembahan kita akan pujikan dari Kitab Jemaat nomor 293 ayat yang pertama. Puji Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami dan kepada jemaat kami. Engkaulah sumber segala firman kami. Engkau mencukupkan seluruh kehidupan kami dengan pelimpahan berkat, baik itu berkat jasmani dan rohani, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan syukur. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, perkenalan kami jemaat-Mu untuk memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan berupa persembahan. Kiranya Engkau berkati dan sucikan persembahan ini, semoga bermanfaat bagi gereja kami, dan hanya nama-Mu lah yang kami muliakan. Berkati juga bagi majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat kami dari hari lepas hari hanya dalam kuasa Engkau. Kami juga akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami seperti yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama, muliakan Allah Bapa. Dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai.